Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas 6 kasus pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kasus Robot Gedek. Pada rentang waktu tahun 1994 sampai dengan 1996, Siswanto atau yang dikenal sebagai Robot Gedek adalah sosok kejam yang memutilasi 12 anak di bawah umur seorang diri dan kemudian membuang potongan tubuh mereka ke beberapa tempat, diantaranya Pondok Kopi di daerah Jakarta Timur dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat. Sebelum membunuh dan memutilasi, Robot Gedek ternyata juga menyodomi korban-korbannya. Dari catatan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dari 12 korban yang dimutilasi, hanya 8 korban yang jenazahnya berhasil ditemukan. Saat diperiksa polisi, Robot Gedek mengaku bahwa dirinya tidak sadar telah melakukan perbuatan keji tersebut. Karena perbuatan kejinya itu, ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, namun sebelum menjalani hukuman mati, ia meninggal dunia karena serangan jantung pada tanggal 26 Maret 2007. Yang kedua, kasus mutilasi yang paling menggegerkan dilakukan oleh Baekuni alias Babe. Pelaku merupakan pembunuh berantai disertai mutilasi dan pelecehan seksual pada anak laki-laki. Babe membunuh dan memutilasi jasad 8 anak jalanan yang berusia 6-12 tahun. Bahkan Babe telah menghabisi 14 nyawa sejak 1993. Ia dengan mudah mendapatkan korban yang kebanyakan merupakan anak jalanan untuk melayani hawa nafsunya karena dia adalah seorang koordinator asongan dan anak jalanan. Bagi korban yang menolak, Babe akhirnya membunuh dan memotong tubuh korbannya menjadi 4 bagian. Babe juga masih sempat melakukan pelecehan ataupun sodomi pada korbannya yang sudah tidak bernyawa. Bentuk kelainan jiwa dalam dirinya akhirnya terungkap saat dia mengaku menikmati dan merasa puas ketika melihat penderitaan yang dialami korban yang sekarat. Baekuni dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena merasa hukumannya terlalu berat, akhirnya ia melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Sayangnya Pengadilan Tinggi Jakarta malah menjatuhkannya hukuman yang lebih berat, yakni hukuman mati kepada Baekuni. Yang ketiga, Ferry Idham Heniansyah atau dikenal dengan panggilan Rian Jombang adalah seorang terpidana pembunuhan berantai di Jakarta dan di Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Rian telah melakukan beberapa pembunuhan lainnya dan dia mengubur para korban di halaman belakang rumahnya yang berada di Jombang. Kasus ini dimulai dengan ditemukannya 7 potong tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sekantong plastik di 2 tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Korban adalah Heri Santoso yang seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan badan dengan pacarnya Rian, yaitu Noval yang juga seorang laki-laki. Jejak Rian dan Noval dapat terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM dan kartu kredit milik Heri untuk berfoya-foya. Setelah banyak pemberitaan tentang kasus mutilasi yang dilakukan Rian, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama dengan Rian. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Sebagian besar sudah tinggal kerangka. Rian kemudian juga mengakui pembunuhan 6 orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan Rian. Karena kekejamannya itu, Pengadilan Negeri Depok pada 6 April 2009 menjatuhi hukuman mati kepada Rian. Kasus pembunuhan menggunakan cangkul. Eno Farihah ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi bugil di kamar mes karyawan di Kampung Jatimulya, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Sebilah gagang cangkul menancap tepat di kemaluannya. Korban ditemukan pertama kali oleh karyawan PT lainnya. Tubuh wanita itu saat ditemukan pertama tertumpuk pakaian, bantal, guling, dan benda-benda lainnya di atas kasur yang diampar di atas lantai.
Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, akhirnya para pelaku pun ditemukan yang berjumlah 3 orang, yang masing-masing pelaku memiliki motif yang berbeda-beda. Para pelakunya antara lain adalah Rahmat Alim yang berusia 16 tahun. Ia tersinggung karena Eno menolak diajak bersetubuh pada malam sebelum pemerkosaan dan pembunuhan terjadi. Lalu Rahmat Arifin yang kesal lantaran sering diejek pelit dan juga jelek. Lalu Imam Hapriyadi yang pernah ditolak menjalin hubungan lebih dekat dengan Eno. Diketahui pula bahwa Eno Farihah baru saja meregang nyawa setelah mendapat penyiksaan sadis dari pelaku. Sebelum cangkul dimasukkan ke dalam kemaluannya, gadis berparas cantik itu rupanya masih hidup. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Murti, korban yang tak berdaya karena dipegangi para pelaku menjerit kesakitan dan memohon ampun. Namun pelaku tidak peduli dengan jeritan korban. Pelaku tetap memasukkan gagang cangkul tersebut ke kemaluan Eno. Gagang cangkul dengan panjang 65 cm dan diameter 3 cm lebih itu masuk 90% ke tubuh Eno Farihah lewat kemaluannya. Tak hanya menyodok vagina korban dengan gagang pacul sepanjang 65 cm, salah satu pelaku sempat menggigit payudara Eno ketika sudah berlumuran darah. Melihat korban yang masih bernafas, Rahmat masih kesal dengan perlakuan korban yang menolak untuk diajak berhubungan intim. Dia langsung menggigit payudara korban sebelah kiri hingga membekas. Pada tanggal 8 Februari 2017, Majelis Hakim PN Tangerang menjatuhkan vonis mati terhadap Imam dan juga Arif. Sedangkan pelaku lainnya yang bernama Rahmat Alim yang merupakan tersangka berusia di bawah umur divonis 10 tahun penjara. Pembunuhan dan mutilasi terhadap kasir minimarket di kota Palembang. Vera Oktaria, wanita berusia 21 tahun yang menjadi korban mutilasi di Sumatera Selatan dengan pelaku kekasihnya sendiri. Jasad perempuan yang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket itu ditemukan pada 10 Mei 2019 di sebuah penginapan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Prada Dery Pramana, Tamtama Tentara Nasional Indonesia yang baru menjalani pendidikan di Kodam 2 Sriwijaya yang merupakan kekasih Vera menjadi pelakunya. Saat ditemukan, jenazah Vera dalam keadaan sudah mulai membusuk serta salah satu tangannya sudah terpotong. Prada Dery Pramana sendiri mulai mengatakan bahwa motifnya adalah karena korban memaksanya untuk segera dinikahi karena hamil ketika ia sedang melaksanakan pendidikan, sehingga ia mencurigai bahwa korban telah berselingkuh. Namun pada akhirnya Prada Dery Pramana mengakui bahwa motif sebenarnya adalah karena ia tak ingin diputuskan oleh Vera. Meski sempat menduga kekasihnya yang berselingkuh, nyatanya Prada Dery Pramana lah yang memiliki wanita lain yang bernama Shirley. Tak hanya mengakui hubungannya dengan Prada Dery Pramana, Shirley juga mengungkapkan fakta mencengangkan. Pasalnya, biaya pendidikan Dery Pramana dibayari oleh kekasihnya yang dibunuh dan dimutilasi itu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Padepokan Mogiam, Kabupaten Serang, Banten. Bahkan untuk mengelabui tim Denpom 2/4 Sriwijaya yang bertugas menangkapnya, pelaku mengubah namanya selama masa pelariannya. Dery Pramana mengaku bernama Oji bin Samsuri. Ia belajar agama di sebuah padepokan pimpinan Haji Syar'i dan menginap di sana selama kurang lebih 1 bulan. Pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer 1/04 Palembang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Prada Dery Purnama, terdakwa pembunuhan dan mutilasi terhadap kasir minimarket di kota Palembang. Kasus Dukun AS. Ahmad Suraji merupakan pembunuh yang sudah mengambil nyawa 42 perempuan. Alasan dirinya membunuh para wanita itu karena ia bermimpi didatangi ayahnya yang hendak mewariskan ilmu sakti. Namun untuk mendapat ilmu sakti itu, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Ia pun juga harus meminum air liur korbannya sebelum membunuh mereka. Aksi kejamnya mulai tercium saat warga desa setempat Suraji tinggal, Desa Sei Semayang, menemukan mayat wanita tanpa busana di kebun tebu. Korban bernama Sri Kemaladewi yang berusia 21 tahun. Awalnya yang dicurigai adalah suami dari Sri yang bernama Tumin.
Polisi kemudian memeriksa Tumin namun tidak mendapatkan bukti kuat hingga Tumin pun dibebaskan dari kecurigaan. Seorang warga desa kemudian bersaksi kalau sebelum meninggalnya dirinya sempat mengantar Sri ke tempat dukun Ahmad Suraji untuk konsultasi di hari Sri menghilang. Polisi pun kemudian mencurigai Suraji. Dukun tersebut sempat dilepaskan karena kurangnya bukti, tapi setelah melakukan penyelidikan, diketahui banyak orang hilang usai berkonsultasi dengan Suraji. Polisi kemudian menggerebek rumah Suraji dan menemukan pakaian dan perhiasan milik korban yang dibunuhnya. Suraji pun mengakui perbuatannya pada polisi. Saat melakukan pembunuhan, ia dibantu oleh salah satu istrinya yang bernama Tumini. Setelah ia mengakui semua perbuatannya, Suraji dijatuhi hukuman mati, sementara Tumini dihukum penjara. Oke, itulah 6 kasus pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.